Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi bab transformasi geometri. Nah, untuk transformasi geometri sendiri ini merupakan materi matematika kelas 11 SMA. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa transformasi geometri itu nanti akan mencakup translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Namun di video kali ini di part pertama saya akan membahas tentang translasi atau pergeseran dengan 10 soal yang akan kita bahas untuk mempermudah teman-teman memahami bab translasi. Nah, oke, langsung aja sebelum masuk ke pembahasan soal, ini saya jelaskan sedikit tentang translasi atau pergeseran. Jadi, yang dimaksud dengan translasi atau pergeseran yaitu transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Nah, kita misalkan di sini ada titik A. Titik A itu X, Y. Kemudian dia ditranslasikan oleh titik sejauh A sama B, maka hasil bayangan A itu kita tulis sebagai A aksen. Nilainya yaitu X aksen sama Y aksen. Di mana A aksen sama Y aksen itu dia diperoleh dari penjumlahan matriks si titik terhadap translasinya gitu ya. Jadi misalkan nih XY dia ditranslasikan oleh A sama B menghasilkan X aksen Y aksen, maka dengan kata lain X ini XY gitu ya. XY dia ditranslasikan oleh titik AB menghasilkan X aksen Y aksen. Nah, X aksen Y aksen ini dia diperoleh dari penjumlahan titik awal dengan titik translasinya. Jadi X aksen ini kalau misalkan kita buat menjadi sebuah matriks, ini nanti tinggal dijumlahkan elemen yang seletak gitu ya. Jadi X aksen di sini dia diperoleh dari X kemudian ditambah translasinya, berarti X plus A. Kemudian yang Y aksen juga sama, Y aksen ini diperoleh dari titik Y ditambah B. Jadi Y ditambah B, seperti itu. Kalau misalkan kita tulis ke dalam bentuk matriks, maka X aksen Y aksen itu merupakan penjumlahan dari titik asal XY ditambah titik translasinya AB, sehingga diperoleh X plus A sama Y plus B. X plus A ini adalah X aksen dan Y plus B ini adalah Y aksen. Dimana X aksen atau Y aksen itu adalah titik bayangan atau titik hasil translasinya. Gitu. Nah, ini untuk translasi yang tunggal. Kalau untuk translasi yang komposisi itu nanti dia ditranslasikan biasanya 2 titik atau lebih. Misalkan kita punya titik A. Titik A dia ditranslasikan oleh T1A sama B, maka dia diperoleh X aksen Y aksen. Gitu ya, diperoleh ini bayangan pertama. Kemudian bayangan ini dia ditranslasikan lagi. Nah, ini misalkan ditranslasikan, ini kan udah AB, ini kita anggap CD gitu ya. Nah, dia ditranslasikan oleh titik CD, maka diperoleh A double aksen atau bayangan keduanya, yaitu X double aksen, Y double aksen. Nah, ini dia diperoleh dari mana? Tadi ketika X dia ditranslasikan oleh ini menghasilkan ini, jadi ini ditranslasikan oleh dia lagi menghasilkan ini gitu ya. Jadi dengan kata lain X double aksen ini itu merupakan penjumlahan antara titik asal dengan titik-titik translasinya. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk matriks, X double aksen itu merupakan X ditambah A ditambah C, sehingga diperoleh seperti ini. Y double aksen juga sama, Y ditambah B ditambah D. Nah, jadi ini ya, sehingga diperoleh X double aksen itu sama aja dengan X ditambah A ditambah C, dan Y double aksen itu adalah Y ditambah B ditambah D. Nah, untuk lebih memahami materi bab translasi atau pergeseran ini, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Nomor 1, hasil translasi titik A 3,-2 oleh T sama dengan 3-1 adalah
Nah, hasil translasi titik A. Jadi kita punya titik A, yang ditanyakan adalah hasil translasinya. Hasil translasi dari A ini kan kita anggap sebagai A aksen gitu ya, atau bayangan A, titik bayangan. Nah, tadi kan ketika ada titik XY, dia ditranslasikan gitu ya. Dia ditranslasikan oleh AB, diperoleh X aksen sama Y aksen gitu kan, dimana X aksen ini merupakan X ditambah A, sedangkan Y aksen juga sama, Y aksen itu dia diperoleh dari Y ditambah B. Nah, maka titik A ini dia kita anggap sebagai X sama Y, sedangkan ini translasinya, titik translasinya itu A sama B. Udah, untuk mencari X aksen sama Y aksen berarti tinggal kita masukkan aja nilainya, tinggal kita substitusi. Jadi dengan kata lain, X aksen sama dengan X ditambah A, X nya itu 3 ditambah A nya 3 sama dengan 6. Kemudian sama Y aksennya itu Y ditambah B, Y nya adalah min 2 ditambah B nya itu min 1. Nah ini plus sama min kan, plusnya kalah ya, jadi min 2 min 1 sama dengan min 3. Jadi dengan kata lain A aksen itu kan dia X aksen, Y aksen ya. Jadi dengan kata lain A aksen atau bayangan atau hasil translasi dari titik A yaitu 6, min 3. Gitu jawabannya, yaitu yang B. Nomor 2, titik B ditranslasikan oleh T 6, min 3, kemudian menghasilkan titik B aksen itu 4, min 2, maka koordinat titik B adalah, nah ini yang diketahui titik B ditranslasikan ini titik translasinya ya, berarti dia sebagai A sama B, jadi A, B. Menghasilkan titik B aksen ini hasil translasinya. Yang ditanyakan adalah koordinat titik B adalah, nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari translasi tadi, langsung aja ya rumusnya, X aksen, Y aksen gini ya. X aksen, Y aksen itu kan dia diperoleh dari XY ditambah AB. Gini ya matriksnya ya. Dimana X aksen, Y aksen ini adalah hasil translasinya. Jadi untuk mencari XY ini ya tinggal kita substitusi aja. X aksen, Y aksen itu berarti hasil translasinya ini. Ini kan dia hasilnya, jadi kan X aksen, Y aksen nih. Tinggal masukkan aja sebenarnya 4 sama min 2 ditambah sama dengan XY ini adalah titik yang kita translasikan, ditambah AB ini yang mentranslasikan, jadi 6 min 3. Udah, kalau udah seperti ini, kalau kalian sudah belajar matriks berarti mudah saja untuk mengoperasikannya. Yang kita operasikan adalah di sini elemen-elemen yang seletak gitu. Yang pertama dulu nih, yang atas, yang baris pertama itu kan dia 4 sama dengan X plus 6, jadi X sama dengan, tinggal pindah ruas, 4 dikurangi 6 yaitu min 2. Kemudian lagi yang baris yang kedua, min 2 sama dengan Y plus min 3. Nah jadi dengan kata lain Y sama dengan, ini pindah ruas, min 3 pindah ruas jadi plus 3, min 2 ditambah 3 yaitu 1. Nah berarti ketemunya Y nya 1. Maka titik B itu kan X, Y ya, X nya min 2, Y nya 1, jadi hasilnya yaitu min 2,1. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 3, diketahui translasi T memetakan titik C min 4,2 ke titik C aksen min 1,6. Translasi T akan memetakan titik D 3, min 2 ke titik berapa gitu ya. Jadi nanti di sini ada 2 titik. Diketahui titik T ya. Diketahui translasi T memetakan titik C, titik C ya. Jadi titik C yaitu min 4,2, dia ditranslasikan oleh T-nya ini kita nggak tahu A sama B ya. Translasi T kita nggak tahu titiknya. Menghasilkan C aksen. C aksennya yaitu min 1 sama 6. Kemudian yang ditanyakan adalah translasi T akan memetakan titik D. D-nya itu 3 min 2. Kalau dia ditranslasikan terhadap T ya, hasilnya itu
titik apa gitu kan. Nah, jadi untuk mengetahui D aksen ya kita butuh titik translasinya ini, kita butuh A sama B. Untuk mengetahui A sama B bisa kita cari menggunakan translasi dari persamaan yang pertama, ya kan? Ya. Nah, yang pertama ini yang C. Yang C itu kan ini kan dia sebagai XY ya. Kita tahu bahwa rumus dari X aksen Y aksen itu sama aja dengan XY ditambah AB. X aksen Y aksen itu adalah hasil translasinya. Ini kita selesaikan. Hasil translasinya kan berarti ini ya C aksen ya. Jadinya min 16 sama dengan XY. X-nya itu adalah min 4 sama 2 ditambah AB. Nah, AB-nya ini belum diketahui. Gitu ya. Nah, oke, tinggal pindah ruas aja. Jadi AB ini kita selesaikan dengan cara matriks aja ya. Kita pindah ruas, ini kan tetap nih min 1, ini min 4 pindah ruas jadi plus 4. Yang bawah 6, ini 2 pindah ruas jadi min 2. Gitu ya. Jadi dengan kata lain AB sama dengan min 1 ditambah 4 itu 3, 6 dikurangi 2 yaitu 4. Nah, ini adalah titik translasinya. Kemudian untuk mencari D, nah berarti D kan ini ya. Jadi D itu kan dia titiknya 3, min 2. Kalau dia ditranslasikan oleh A sama B nya tadi ketemunya adalah 3 sama 4. 3 sama 4 gitu kan, maka diperoleh D aksennya. D aksennya ini kan dia X aksen Y aksen gitu kan. Nah, ini tuh berapa? Udah, berarti mudah aja. Jadi untuk nyari X aksen Y aksen ini pakai rumus yang ini. X aksen Y aksen itu rumusnya kan sama aja dengan XY ditambah AB gitu. XY-nya itu berarti ya XY dari titik D, karena D yang kita translasikan. Jadi 3 min 2 ditambah AB-nya itu ketemu 3 sama 4. Nah, tinggal kita jumlahkan yang seletak. Jadi 3 tambah 3 ini min 2 ditambah 4. Jadi 3 tambah 3 berapa? 6. Min 2 tambah 4 yaitu 2. Berarti hasil translasinya yaitu 6,2. D aksennya berarti ketemu 6,2. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 4, diketahui PQR mempunyai koordinat P, Q, dan R. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan titik P aksen, Q aksen, sama R aksen. Jika koordinat titik P aksen 0,-3, koordinat titik Q aksen dan R aksen berturut-turut adalah. Nah, jadi di sini kita mempunyai segitiga PQR. Diketahui PQR merupakan koordinat, nah segitiga PQR gitu ya. Nah, P, Q, sama R. Nah, ini dia ditranslasikan oleh sebuah titik nanti sehingga dia diperoleh, anggap aja misalkan di sini diperoleh P aksen, Q aksen, sama R aksen. Nah, ini diketahui P-nya itu min 2,3, min 2,3. Kemudian Q-nya itu min 2,-1 dan R adalah min 1,1. Jika koordinat titik P aksennya di sini ketemunya 0,-3, koordinat titik Q aksen, R aksen berturut-turut adalah, yang ditanyakan adalah ini. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui Q aksen sama R aksen berarti kita butuh si translasinya. Ini kan dia ditranslasikan kan oleh titik A, B. Nah, kita harus cari ini dulu. Ya. Dari titik mana kita mencari titik translasinya itu? Dari P, karena P diketahui titik asal sama titik bayangannya. Ya, jadi di sini ada P, ketika dia X, Y gitu ya, ditranslasikan oleh titik A, B, maka diperoleh P aksen, itu X aksen sama Y aksen, gitu kan. Nah, rumusnya kan masih sama. X aksen, Y aksen, rumusnya yaitu XY ditambah AB gitu kan. Nah, X aksen Y aksen berarti adalah hasil translasi dari titik P. P-nya itu 0,-3. Jadinya 0-3 sama dengan XY. XY-nya yaitu dari XY dari si P ini ya. Min 2 sama 3 ditambah AB.
Udah, ini tinggal pindah ruas aja, berarti AB ketemunya berapa? Pindah ke sana. Sama dengan ya, berarti 0, min 2 pindah ruas ke kiri jadi plus 2. Kemudian ini min 3, ini 3 pindah ruas jadi min 3 juga. Gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, kita taruh sini, AB sama dengan, tinggal kita hitung aja, 0 tambah 2 itu 2, min 3 itu min 6. Oke, berarti titik translasi T yaitu 2, min 6. Nah, setelah ketemu T-nya, tinggal kita cari bayangan dari Q sama bayangan dari R. Nah, titik Q ini di sini kan min 2, min 1 ya. Kalau dia ditranslasikan oleh titik T 2, min 6, maka Q aksennya berapa? Gitu ya. Nah, mudah aja. Jadi untuk mencari Q aksen ini kan dia X aksen, Y aksen ya. Rumusnya tadi kan X aksen, Y aksen itu sama aja dengan X plus A sama Y plus B. Ya, X aksen, Y aksen itu sama dengan XY ditambah AB gitu kan. Ya, jadinya langsung aja XY-nya berapa? XY dari si Q itu kan min 2, min 1 ditambah titik translasinya ini 2 sama min 6. Udah, tinggal kita jumlahkan aja ini. Min 2 tambah 2 itu 0, min 1 tambah min 6 itu min 7. Nah, berarti ini adalah Q aksennya ya. Maka Q aksen sama dengan 0, min 7. Nah, sekarang untuk mencari R-nya sama, berarti titik R-nya itu min 1,1 ditranslasikan oleh T 2, min 6 ya, sehingga diperoleh R aksen itu X aksen, Y aksen ya. Maka dengan kata lain, kita gunakan rumus yang ini, X aksen, Y aksen itu rumusnya X Y ditambah AB. Nah, XY nya ini XY dari si R ini ya, berarti min 1,1. Ini R nya tadi diketahui, R nya diketahui min 1,1 ya. Jadi min 1 sama 1 ditambah AB. AB nya yaitu ketemunya berapa tadi? 2 sama min 6 ya. 2 sama min 6. Udah, tinggal dijumlahkan aja. Min 1 tambah 2 yaitu 1 dikurangi 6 yaitu min 5. Itu dengan kata lain R aksen ketemunya yaitu 1, min 5. Oke, udah ketemu Q aksen sama R aksen. 0, min 7 dan 1, min 5. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 5, titik K min 2, min 4 ditranslasikan oleh T1 P5 dilanjutkan translasi oleh T2 4Q menghasilkan titik K aksen 1, min 2. Hasil P min 2Q adalah, nah ini adalah materi translasi untuk komposisi ya, karena di sini dia ditranslasikan sebanyak 2 kali. Gitu. Jadi di sini ada titik K, K-nya yaitu min 2, min 4. Kemudian dia ditranslasikan oleh T1 itu P5 ya. Dia dilanjutkan lagi, kan dia diperoleh di sini ke aksen gitu ya. Ke aksen, kemudian dia dilanjutkan lagi oleh T2. T2-nya yaitu 4Q. Sehingga diperoleh K double aksen ini 1, min 2. Nah, untuk hasil dari translasi komposisi caranya sama ya, dimana K double aksen di sini, K double aksen ini kita anggap sebagai X double aksen, Y double aksen ya. Itu dia diperoleh dari XY ditambah translasi yang pertama itu anggap AB sama translasi yang kedua itu anggap CD. Nah, jadi dia ini rumusnya. Gitu ya. Kalau kita masukkan ini hasil bayangan kedua atau K double aksennya itu 1, min 2, kemudian ditambah XY. XY ini adalah titik asal sebelum ditranslasikan
Ya, titik K berarti ya min 2, min 4 ditambah T1. T1 nya itu P5 ditambah T2 nya yaitu 4Q. Nah, ini kan sama aja dengan 1 min 2 sama dengan, ini tinggal kita jumlahkan yang seletak ya, karena pengerjaannya sama seperti matriks. Jadinya min 2 tambah P tambah berapa ini? 4 ya. 4. Kalau yang bawah min 4 tambah 5 tambah Q. Gitu ya. Yang atas ini kita selesaikan satu-satu deh. Yang atas berarti 1 sama dengan min 2 tambah P tambah 4. Min 2 tambah 4 itu berapa? 2 ya. Jadi 2 plus P. Jadi P sama dengan pindah ruas 1 dikurangi 2 yaitu min 1. Gitu. Nah, kemudian baris yang kedua yaitu min 2 sama dengan min 4 tambah 5 tambah Q. Min 4 tambah 5 itu 1, berarti 1 plus Q. Nah, jadi dengan kata lain Q sama dengan satunya pindah ruas, min 2 min 1 sama dengan min 3. Nah, Q-nya ketemu min 3. Nah, setelah P dapat, Q dapat, yang ditanyakan di sini adalah hasil dari P min 2Q. P-nya yaitu min 1 dikurangi 2, Q-nya yaitu min 3. Jadi sama dengan berapa? Min 1 min 2 tambah kali min 3, min kali min plus ya, berarti plus 6. Min 1 tambah 6 sama dengan 5. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 6. Nah, kalau nomor 1 sampai nomor 5 tadi soal translasi titik ya. Nah, nanti untuk nomor 6 sampai nomor 10 itu translasi dari garis atau kurva gitu. Nah, nomor 6 garis M 2x min 3y plus 12 sama dengan 0 ditranslasikan oleh T 1 min 2, maka persamaan garis hasil translasi adalah, nah jadi ini kalau misalkan kita tuliskan dia sebenarnya gini ya. Jadi kita punya garis M itu 2x min 3y plus 12 sama dengan 0, dia ditranslasikan oleh 1 min 2 sehingga diperoleh M aksen gitu ya. M aksen ini yang ditanyakan. Nah, tadi kan kita sudah belajar translasi titik. Maka kalau ada seperti ini pun kita anggap titik X, Y itu dilalui atau melalui garis M ya. Maka untuk menghitung atau mencari hasil transformasinya itu kita tetap menggunakan titik ya. Jadi kita anggap titik X, Y. Jadi kita punya titik X, Y, dia melalui garis ini kemudian ditranslasikan oleh 1 min 2 itu menghasilkan X aksen, Y aksen gitu ya. Nah, tadi rumusnya apa? Rumus titik XY ketika ditranslasikan oleh AB menghasilkan X aksen, Y aksen. Itu tadi kan X aksen ini rumusnya kan gini ya. X aksen sama dengan X ditambah A gitu ya. Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, kita gunakan yang ini. Tetapi ini A sama B nya kan udah diketahui ya. Jadi yang pertama X aksen sama dengan X ditambah A. A-nya berapa ini? A-nya 1, berarti ditambah 1. Nah, di sini kan kita harus nyari X aksen. Sedangkan yang diketahui adalah X, berarti kita buat ini menjadi X sama dengan. Jadi X sama dengan pindah ruas. Plus 1 pindah ruas jadi min 1, berarti X aksen min 1. Nah, nanti yang kedua ini juga sama ya. Yang ini itu kita tulis di sini. Y aksen sama dengan Y plus B. Jadi Y aksen sama dengan Y plus B. B-nya itu min 2, berarti Y min 2 gini ya. Berarti dengan kata lain Y sama dengan Y aksen plus 2. Nah, kita sudah dapat pengganti X sama pengganti Y. Ini langsung kita substitusi ke garis. Substitusi ke garis. Nah, ke garis yang kita translasikan. Garisnya M tadi itu kan 2X min 3Y plus 12 sama dengan 0. Nah, kita ganti X-nya itu sama X aksen min 1, sedangkan Y-nya sama Y aksen plus 2. Jadi 2, X-nya diganti X aksen min 1,
dikurangi 3, Y-nya itu Y aksen plus 2 ditambah 12 sama dengan 0. Ini tinggal kita kalikan aja. 2 kali X aksen itu 2X aksen, 2 kali min 1 itu min 2, ini min 3 Y aksen, ini min 6 plus 12 sama dengan 0 ya. Jadi dengan kata lain 2X aksen min 3Y aksen ini kita jadikan 1, min 2 min 6 itu min 8, min 8 tambah 12 yaitu plus 4 sama dengan 0. Nah, maka inilah hasil translasinya gitu. Nah, nanti untuk penulisan hasil translasinya M aksennya ya, nanti aksennya ini nggak usah ditulis, jadi langsung aja 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0. 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 7 masih sama seperti soal yang nomor 6. Kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2 ditranslasikan T min 31. Persamaan hasil translasi kurva tersebut adalah, jadi di sini ada kurva Y X kuadrat plus 2 ditranslasikan oleh min 31 menghasilkan Y aksen. Nah, ini Y aksen yang ditanyakan. Nah, untuk mengetahui ini berarti kita misalkan dia sebuah titik ya. Jadi kita misalkan titik X, Y, ini dia melalui garis Y sama dengan X kuadrat plus 2. Ini kurva ya karena dia kuadrat. Kita translasikan terhadap min 31, maka nanti diperoleh di sini X aksen sama Y aksen gitu ya. Nah, oke, X aksen sama Y aksen itu rumusnya tadi kan X aksen sama dengan X plus A ya. Langsung aja ya, berarti X min 3. Nah, jadi X sama dengan pindah ruas X aksen plus 3. Kemudian yang ini Y aksen juga sama. Y aksen itu dia diperoleh dari Y ditambah 1. Ditambah 1 pakai rumus yang X aksen Y aksen sama dengan XY plus AB gitu ya. Jadi Y sama dengan Y aksen min 1. Ini plus 1 pindah ruas jadi min 1. Nah, jadi ada X ada Y. Nah, ini ada X kemudian ada Y. Ini langsung kita substitusikan ke kurvanya. Y sama dengan X kuadrat plus 2. Y itu sama aja dengan Y aksen min 1. Jadi Y aksen min 1 sama dengan X itu sama aja dengan X aksen plus 3 kuadrat ditambah 2. Berarti Y aksen sama dengan min 1 pindah ruas. Jadi X aksen plus 3 kuadrat ditambah 2 tambah 1 itu 3. Nah, berarti inilah hasil translasinya. Jadi intinya kalau translasi sebuah garis atau kurva itu dimana kalau misalkan garisnya itu variabelnya XY, maka nanti hasil dari translasinya di sini itu dalam bentuk X aksen sama Y aksen. Ya, kalau udah berbentuk X aksen sama Y aksen seperti ini ya berarti ini hasil bayangannya, hasil translasinya. Tinggal kita tulis M aksennya. Jadi nanti otomatis ini aksennya nggak usah ditulis ya. Sama dengan atau hasil bayangannya yaitu Y sama dengan X plus 3 kuadrat ditambah 3. Itu jawabannya yaitu yang A. Nomor 8, garis G 2X min 5Y plus 20 sama dengan 0 ditranslasikan oleh T min 31 menghasilkan garis G aksen 2X min 5Y plus P sama dengan 0. Nilai P yang memenuhi adalah, nah sama ya caranya ya, di sini ada garis G. Garis G itu 2X min 5Y plus 20 sama dengan 0. Ini ditranslasikan oleh T min 31 sehingga menghasilkan G aksen. G aksennya yaitu 2X min 5Y plus P sama dengan 0. Nilai P yang memenuhi adalah, nah ini gimana sih? Kita tutupnya di sini ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai P yang memenuhi. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini kita anggap yang ditranslasikan itu sebuah titik XY ya. Jadi XY itu dia melalui garis ini. Nah, jadi dengan kata lain XY
kalau dia ditranslasikan oleh min 31, maka nanti akan diperoleh X aksen, Y aksen. Gitu kan? Nah, jadi dengan kata lain, X aksen itu sama dengan X ditambah A, berarti X min 3. Ya, jadi X sama dengan pindah ruas, jadi X aksen plus 3. Kemudian Y aksen ini juga sama, Y aksen sama dengan Y ditambah B ini, berarti Y ditambah 1. Ya, berarti Y sama dengan Y aksen plus 1 pindah ruas jadi min 1. Nah, ini udah ada X, udah ada Y, langsung kita substitusi ke kurva yang akan kita translasikan. Kita substitusikan ke G sini ya. Nah, garis G di sini adalah 2X min 5Y plus 20 sama dengan 0. 2X, X-nya ini kita ganti sama X aksen plus 3. Dikurangi 5, Y-nya kita ganti sama Y aksen min 1 plus 20 sama dengan 0. Ini tinggal kita kalikan aja, 2 kali X aksen itu 2X aksen ditambah 2 kali 3, 6. Ini min 5Y aksen, min 5 kali min 1 plus 5 plus 20 sama dengan 0. Jadinya 2X aksen min 5Y aksen plus 6 tambah 5 11, 11 tambah 20 ini 31 ya. Sebentar, ini ada kesalahan ya, T-nya ini min 3 min 1. Oh, ini min 1, maaf, ini min 1, ini min 1. Jadinya ini Y aksen itu Y plus Y min 1 ini ya. Ini Y min 1. Nah, ini berarti Y ini pindah ruas menjadi plus 1. Ini Y aksen plus 1 gitu ya. Jadi kita kalikan min 5 kalikan min 1, ini min 5 gitu. Nah, jadinya 2X aksen min 5Y aksen, 6 dikurangi 5 kan 1 ya, 1 tambah 20 yaitu 21 sama dengan 0 gitu. Maka dengan kata lain G aksennya itu sama aja dengan aksennya nggak usah ditulis lagi, 2X min 5Y plus 21 sama dengan 0. Nah, di sini diketahui bahwa hasil garisnya adalah 2X min 5Y plus P. 2X min 5Y plus P sama dengan 0. Nah, sama kan ya, berarti P-nya ini. Gitu. Jadi P sama dengan 21. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 9, lingkaran X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 1 ditranslasikan oleh T1, dilanjutkan translasi oleh T2, maka persamaan hasil komposisi translasi lingkaran tersebut adalah, nah, jadi sama ya, kita anggap titik X, Y melalui lingkaran. Jadi kalau ada XY, kemudian dia ditranslasikan oleh T1, 2, 3, diperoleh X aksen, Y aksen gitu ya. Nah, kemudian dia dilanjutkan lagi sama T2-nya yaitu 1, min 1 sehingga diperoleh X double aksen sama Y double aksen gitu ya. Maka X double aksen, Y double aksen itu kan dia diperoleh dari penjumlahan titik ini sama translasinya. Jadinya X ditambah ini XY, jadi X-nya ditambah sama titik-titik translasinya ini ya, berarti plus 2, ini plus 1. Sedangkan yang Y double aksen juga sama, Y ditambah 3 ditambah min 1 gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain X double aksen sama dengan ini ya, X ditambah 2 tambah 1, 3. Jadi X sama dengan X double aksen dikurangi 3. Kemudian yang kedua juga sama, Y double aksen sama dengan Y ditambah 3 kurangi 1 itu 2. Berarti Y sama dengan Y double aksen dikurangi 2. Nah, ini tadi tinggal kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Ya, kita ganti si X itu sama ini dan si Y-nya ini kita ganti sama ini ya. Jadi persamaan lingkarannya itu X plus 1 kuadrat
ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 1. X nya diganti sama X double aksen min 3 plus 1 kuadrat ditambah Y nya diganti sama Y double aksen min 2, ini min 2 lagi ya, kuadrat sama dengan 1. Jadinya X double aksen min 3 tambah 1 itu kan min 2 kuadrat ditambah Y double aksen min 2 itu min 4 kuadrat sama dengan 1. Nah, udah ketemu. Ini adalah hasil translasi kedua lingkaran ya. Jadi hasil lingkarannya double aksennya udah nggak usah kita tulis lagi, langsung X min 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 1. Jadi jawabannya yaitu yang C. Nomor 10, soal terakhir ya. Diketahui lingkaran mempunyai hasil translasi lingkaran L X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 4 oleh translasi T min 2,3. Cermatilah beberapa pernyataan mengenai bentuk lingkaran. Nah, di sini diketahui jari-jari lingkarannya 2, jari-jari lingkarannya 4, titik pusatnya sekian. Pernyataan yang benar adalah, nah, untuk mengetahui pernyataan yang benar maka kita harus tahu hasil translasinya, harus tahu L aksennya, ya. Nah, jadi di sini kita punya lingkaran persamaannya yaitu X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 4. Kemudian dia ditranslasikan oleh T min 23 menghasilkan L aksen. Nah, L aksennya ini kita belum tahu, ya. Nah, untuk mengetahui L aksen berarti kita harus tahu pencerminan titik yang dilalui yang melalui lingkaran terhadap titik translasi ini. Jadi XY dia ditranslasikan oleh min 23, maka diperoleh X aksen sama Y aksen gitu ya. X aksen Y aksen itu nilainya tadi sama aja dengan XY ditambah min 23. Gini kan kalau ditulis matriks ya. Jadi X aksen sama dengan X min 2. Jadi X sama dengan pindah ruas, X aksen plus 2. Y aksen sama dengan Y plus 3. Jadi Y sama dengan Y aksen min 3. Oke, X sama Y ini kita masukkan ke rumus lingkaran. Gitu, lingkarannya kan X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 4. Kita ganti X nya itu sama X aksen plus 2 dikurangi 1 kuadrat ditambah Y nya ini diganti sama Y aksen min 3 ditambah 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, jadinya X aksen 2 dikurangi 1 itu kan plus 1 ya, kuadrat ditambah Y aksen min 3 tambah 3 itu 0, berarti nggak usah ditulis. Nah, udah deh, maka L aksennya nanti aksen ini udah nggak usah ditulis ya, berarti X plus 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini udah ketemu L aksennya. Tetapi pernyataan ini adalah jari-jari sama lingkaran. Nah, kita kan sebelumnya sudah pernah belajar tentang lingkaran ya. Lingkaran kalau dia pusatnya di A, X min A kuadrat, bentuk umum seperti ini, Y min B kuadrat, nilainya sama dengan R kuadrat. Jadi ini R kuadrat. Nah, kalau lingkarannya seperti ini, ya, X plus 1 kuadrat ditambah Y sendirian, Y kuadrat itu kan sama aja dengan Y dikurangi 0 gini ya, sama dengan R kuadrat. 4 itu sama aja dengan 2 kuadrat. Nah, jadi dengan kata lain R-nya ini 2, jadi R sama dengan 2 ini ya. Sedangkan pusat itu A, B. Nah, A-nya siapa? Nah, A-nya ini, B-nya ini. X min A, A-nya kan berarti ini 1 ya, 1 itu sama aja dengan X min 1, berarti A-nya yaitu min 1, B-nya 0. Nah, ini pusat, ini jari-jari, maka yang benar yang mana? Jari-jari lingkarannya 2, jari-jari lingkaran 2, berarti pernyataan yang pertama, yang ini jelas salah. Titik pusatnya ketemunya min 1,0, min 1,0 berarti yang keempat, maka pernyataan yang benar yaitu pernyataan ke-1 dan pernyataan ke-4.
1 sama 4 jawabannya, yaitu yang A. Nah, oke, itu tadi 10 soal tentang transformasi geometri, khususnya subbab translasi. Semoga bisa difahami. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang refleksi. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.